Oke. Masuk nggak? Oke. Jadi di sini Ya. saya Afif, Yes. saya Alia, terus ada juga Kelly. Jadi kami di sini bertujuan buat ngobrol aja Pak, tentang wawancara lah bahasa formal gitu. Oke. Jadi dari tugasnya mata kuliah perpajakan dari Pak Marta. Gitu. Oke. Jadi mungkin ada sedikit pertanyaan yang santai-santai aja Pak. Boleh, monggo. Untuk Pak Sakif aja dulu kan sebagai deputi director Pak ya. Ya, betul. Dan Square. Nah, kira-kira Pak boleh diceritakan nggak pajak apa aja yang biasanya menjadi tanggungan utama di Wetland Square gitu? Oke. Paling Nah, utama. untuk itu saya sudah menghadirkan tim yang memang mengurus perpajakan di kita. Mungkin boleh dibantu Mbak Kifti. Biasanya yang terpakai di Wetland Square itu ada dua sih, yang pasti keluar pajak PPh pasal 21 itu yang buat honor, sama pas PPh pasal 21 pasal 4 ayat 2 itu buat sewa menyewa ruang. Itu aja yang sering. Itu aja yang sering ya. Iya. Berarti kalau yang semisal kayak PPh badan gitu masuk. Oh, karena kita kan masih di bawah Oh, yayasan. masih di bawah ya. yayasan. Oke. Mungkin menambahkan sedikit ya Mas Afif di konsep PPN ya. Mungkin pajak Menilai. ya. Itu kan juga biasanya kalau barang dan jasa ada yang kena ya. Tapi kalau di kita memang tidak dibebankan ini, namun kadangkala ketika ada perusahaan yang kemudian meminta untuk ini dikenakan, maka biasanya kita serahkan kepada perusahaan tersebut. Jadi kalau berbicara misalkan kalau nggak salah sekitar 10-11% ya, 10-11%. Jadi barang kita up dulu ke angka yang disetujui, lalu yang mereka bayarkan adalah yang di bawah rate-nya. Jadi udah dikurangin, masuk ke kita udah dikurangin. Jadi sisanya mereka yang lapor. Kayak gitu. Oke, untuk urusan kepatuhan pajaknya itu gimana Pak? Apakah Wetland Square itu lebih banyak dikelola sendiri atau dengan dibantu konsultan gitu biasanya? Kan biasanya ada tuh perusahaan yang ada yang dibantu oleh konsultan. Nah, untuk Wetland Square tersendiri itu gimana? Kalau secara teknis kita itu memiliki tim finance itu 2 lapis lah bahasanya. Ya. Jadi lapis pertama itu yang ada di Banjarmasin, Mbak Kifti yang mengelolanya. Kemudian dibantu oleh supervisornya ada Pak Marta. Nah di Jakarta itu ada tim finance pusat ya kita bahasanya. Itu yang kemudian melaporkan berbagai pajak yang kita keluarkan yang harus dikontribusikan begitu. Nah untuk badan di luar itu sejauh pengetahuan kita nampaknya belum ada. Belum ada. Ya. Namun kita memiliki auditor tapi kan keuangan ya. Ya jadi untuk spesifik pajak kita nggak ada secara teknis ya. Tapi kalau berbicara lebih luas lagi, misalkan karena kami lembaga CSR di bawah Hasnur Group, maka apabila Hasnur Group memiliki pihak ketiga, nah, biasanya mungkin mereka yang akan konsolidasi ke kami. Oh. Nah, barangkali seperti itu dimungkinkan ada gitu, tergantung dari Hasnur Group. Tapi sejauh pengetahuan kami ya, informasi terkait perpajakan ya berhentinya di perpajakan pusat. Berarti mengacu pada yang di pusat Pak ya? Betul. Terus biasanya Pak untuk strateginya Pak, Wetland Square biasanya ada perancangan khusus nggak Pak, atau pengelolaan yang tersendiri gitu buat pajaknya Wetland Square? Biasanya kan ada tuh Pak perusahaan yang memang kemudian apa ya bahasanya tuh kayak menyembunyikan pajak ini, pajak itu gitu. Apakah dari Wetland Square tersendiri ada trik atau pengelolaan khusus untuk pajak di Wetland Square? Oke, mungkin aku tambahkan 2 pajak yang di pertama aku lupa, ada pajak bumi dan bangunan. Kemudian juga ada pajak hiburan. Oh, hiburan. Hiburan karena kita berbasis ya berbasis kreatif lah kayak gitu. Sebenarnya juga ada beberapa pajak yang lain mungkin kalau ingat ya nanti kita sampaikan gitu. Jadi berbicara pajak yang PPh 21 kemudian pajak yang pasal 4 ayat 2 ya kita laksanakan sebagaimana adanya. Tidak ada kemudian melakukan trik-trik khusus. Mungkin orang beranggapan bahwa ketika gaji dibayarkan secara payroll itu kemudian menjadi wajib pajak. Maka di luar itu let's say ada tunjangan kan nggak wajib pajak ya. Nah, apabila itu kemudian disampaikan sebagai salah satu cara kami mengakali pajak, ya kami rasa
tidak juga gitu kan, karena memang ada konsep memang yang payroll murni yang memang rutin dibayarkan, ada juga yang berupa tunjangan jabatan. Yang pertama, kami rasa sih nggak ada trik-trik khusus ya, tapi mungkin di pajak hiburan. Dibilang trik ya memang, tapi pada akhirnya ini kemudian dikonsolidasikan. Contoh, misalkan kami menjual tiket 1000 piece. Nah, kemudian yang akan kami laporkan itu adalah 500 piece. Pertanyaannya kan kenapa gitu? Karena berbicara tingkat lakunya item ini itu kan tergantung dari demand. Nah, kalau demandnya cuma di 500, maka ya itu yang kami akan pasti bayarkan. Tinggal ketika ada demand lebih banyak, misalkan pasca hari H atau pas hari H, nah kemudian ini akan dilaporkan secara terpisah. Nah, jadi trik khusus ini biasanya kami gunakan untuk menyiasati bahwa ekspektasinya itu tidak full terjual. Nah, tapi pada akhirnya akan dilaporkan atau tidak ya pasti. Biasanya kita laporkan sesuai tiket yang keluar seperti itu. Jadi sesuai demand-nya dulu Pak ya, untuk Betul. awalnya gambarannya. Lalu kalau misal memang melebihi dari itu baru kita laporkan kembali begitu. Iya, betul seperti itu. Oke. Untuk kayak kan biasanya ada program insentif itu Pak. Biasanya Veteran Square itu biasanya pernah dapat program insentif dari pemerintah nggak Pak? Kayak semisal kayak potongan pajak atau enggak? Itu biasanya yayasannya Pak? Atau gimana? Gimana? Terus belum pernah gitu ya? Belum pernah. Kalau pemutihan kendaraan sering. Ya, beda tapi. Beda. Oke. Sekarang kalau bicara tantangan nih Pak, atau Bu, menurut Bian resiko apa yang biasanya paling perlu diwaspadai di Wetland Square? Resiko tentang terkait pajak ini, ataukah misalkan ada pungli ataupun apa gitu? Kayak misalkan orang-orang datang ngaku pajak gitu kan, misalkan ada. Oke, sejauh ini Parkir sih yang tiba-tiba datang apa. oh ya parkir. Parkir itu jadi momok tuh buat kita, betul. Jadi bukannya gimana-gimana ya, tapi akhirnya parkir ini kan memang ada retribusi ya daerah. Nah, kemudian dari konsep retribusi daerah atas parkir ini sebenarnya menjadi tanda tanya juga untuk kami, apa yang kemudian harus kami lakukan, kemudian apa yang kemudian harus kami dapatkan. Kan ada give and take ya, namanya pajak. Kalau berbicara tentang retribusi parkir, maka apakah seminimal ini ada alat parkirnya, ada alat hitungnya, ada alat karcisnya, sehingga mempermudah kami pertama melaporkan, kedua juga memastikan bahwa hitungannya itu tidak dimanipulasi. Ya kan untungnya buat pemerintah sendiri. Tapi sejauh ini belum ada tuh yang kayak gitu-gitu. Adanya masang CCTV ngecek seberapa banyak volume kendaraan di wetland. Nah, waktu pelaksanaan cek CCTV ya memang mungkin kurang memuaskan ya buat mereka. Akhirnya nggak ditarik pajak, dan kita memang buat kalian mahasiswa kan free ya. Nah, kecuali kalian dikenakan parkir, mau? Enggak ada. Enggak. Ya, jadi kayak gitu. Yang khususnya ya. Di sisi lain juga ada mungkin saya tambahkan yang tadi terkait pajak hiburan. Bukan bermaksud, namun biasanya memang tim dari pajak hiburan itu selalu datang untuk mengecek. Ya, setiap hari bahkan sepanjang acara. Namun kemudian pengecekan yang intens di hari H itu kan juga membuat kami terganggu secara operasional. Akhirnya kan kemudian kami juga bingung nih apa yang harus kita lakukan, karena ya taruhlah kalau janjian ya, ini kan bisa datang tiba-tiba di kondisi yang tidak tepat, dan lagi-lagi maksudnya adalah tidak ada juga bantuan di konsep misalkan mereka menyediakan platform tiket sehingga kami lebih mudah melaksanakan event gratis misal, tapi kami bayar pajak. Nah, itu juga nggak ada. Beda dengan mungkin pajak-pajak yang lain ya, yang difungsikan untuk apa, misalkan pajak motor untuk jalan raya, lebih cukup spesifik lah. Yang ini nggak ada. Berarti yang perlu diwaspadai berarti yang untuk parkirnya tadi Pak ya. Salah satu. Untuk selanjutnya Pak, apakah kira-kira kan ini biasanya sering kan Pak ya, di pemerintahan baru sekarang kemudian banyak pergantian atau perubahan aturan pajak yang mungkin cukup besar gitu.
kira-kira gimana Wetland Square untuk menghadapi perubahan aturan pajak yang cukup besar itu? PBB sih. Ya, PBB kita pasrah ya 100% naik tiba-tiba kok gitu. Gak dikasih tahu tiba-tiba ditagih. Tapi kalau informasi gimana tipsnya? Sama sekali tidak ada informasi kalau kenaikan pajak. Biasanya langsung kayak contohnya PBB tuh yang awalnya misalkan tagihan 25 juta tahun kemarin tiba-tiba jadi 50 juta kan naik 100%, tidak ada pemberitahuan sama sekali. Berarti itu nggak sempat mewaspadai sama sekali, nggak ada ancang-ancang lah ibaratkan. Itu nggak ada. Toleransi pun juga nggak ada. Oke. Terus menyikapi dari hal tersebut gimana kalau dari pihak Wetland Square? Cari uang. Legowo. Untuk bayar pajak. Betul. Ya itu sih karena ya kalau harus terbuka ya gini, maksudnya konsep pajak. Ketika memang kita harus membayar pajak, bahkan kita tuh harus membayar pajak benda yang sudah dipajakkan, bahkan bahan bakunya pun sudah dipajakkan lagi gitu ya, bahkan Semua iya, pajak. Jadi berapa persen pajak kita kan itu pertanyaannya. Nah kemudian baliknya adalah para pelaku industri itu ya kita pertama nggak dikasih ruang untuk berdiskusi, itu satu. Yang kedua juga pengampunan dosa tuh nggak ada tuh kalau pajak bisnis, ya kan? Adanya tuh menggulung, boleh dicicil dan menggulung. Nah itu juga nggak jadi jawaban yang cukup berarti, paling gitu. Ya, mau gimana? Oke, jadi kan tadi ada sedikit menyinggung tentang PPN ya Mbak ya. Ya. Kira-kira menurut Bapak nih sebagai deputinya kan Pak, kira-kira itu mengganggu jalannya bisnis Wetland Square nggak sih itu dari pajak tarif PPN itu tadi berpengaruh banyak nggak terhadap bisnis dan operasionalnya gitu? Ya kalau di kita memang nggak langsung ya, karena kita nggak langsung kan PPN, kita sih nggak terganggu memang secara langsung. Tapi kalau kita bilang domino efeknya ya karena mungkin para pelaku yang lain lah yang bisa jawab, yang memang terkenal langsung berbadan PT, CV atau TBK dan lain-lain gitu ya. Nah produk mereka karena PPN ini misalkan kemarin kan sempat meningkat ya, itu kan domino efeknya akhirnya banyak efisiensi juga. Nah akhirnya kami sebagai penyedia ruang dan area rekreasi dalam tanda kutip ya pasti terkena imbas lah tipis-tipis gitu. Pun kami kan juga kalau berbicara sebagai lembaga purchasing juga dong, ya kena PPN juga pada akhirnya. Nah si PPN ini juga buat kami akhirnya harus lebih meningkatkan budgeting. Nah, tapi tinggal sebenarnya kan kalau itu turns out jadi sesuatu yang beneficial buat kita pelaku industri sih nggak apa-apa. Oke, berarti masih fine-fine aja gitu lah Pak. Iya, mau gimana? Terima Tinggal di aja. sini ya kan. Betul, oke Pak. Terima kasih Pak untuk selanjutnya. Ya. Mbak Titi. Oke, bisa Pak Mbak? Bebas. Oke, jadi biasanya ibu di keuangannya. Iya. Biasanya untuk di Wetland Square tersendiri itu kalau misalkan mengelola laporan dan mengelola laporan kepatuhan pajak itu mau memakai sistem khusus nggak atau pakai software atau masih pakai sistem manual gitu? Manual sih sejauh ini Masih karena manual. di unit-unit yayasan kan biasanya store laporan pajak misalnya PPh 21 tuh di satu Excel, nanti itu bakal dikirim ke Jakarta yang kayak bikin e-billing DLL-nya. Berarti yang pakai e-billing dan lain-lainnya di Jakarta. Untuk kalau soal perencanaan pajaknya gimana biasanya penerapannya dalam sehari-hari untuk di bagian keuangannya gitu? Ada strategi rutin nggak yang biasanya sering dijalankan kayak misalnya pas event tadi itu apakah memang itu aja atau memang ada sehari-hari yang memang harus di Kalau sehari-hari tidak ada ya, karena sel-sel kita nggak ikut pajak. Oke. Untuk pernah nggak biasanya dari ada tantangan biasanya yang paling sering dihadapi misalnya ada pelaporan atau pemeriksaan yang tiba-tiba datang karena kemarin sempat ya paslon yang paslon jaga yang di itu kan ada tempat-tempat yang tiba-tiba datang itu dari tim keuangan melakukan pemeriksaan. Nah itu gimana tuh tantangan yang menurut Pian bakal mengganggu atau enggak atau fine-fine aja gitu? Mengganggu sih karena kita berkegiatan ya. Sama kita harus nyiapin laporan itu sehari sebelum kan dia bakal ngecek. Kalau dia datang hari ini kan dia ngeceknya laporan sebelumnya. Nah itu harus
segera ngerjain laporan untuk lapor pajak ke mereka. Ya gitu sih, sama nambahin ya, sorry itu saya agak nggak sinkron ya, jadi tim gitu maksudnya. Contoh terakhir, nagih PBB sini, berbicara tentang penagihan PBB itu kan sebenarnya mereka harusnya udah punya database. Ini area punya siapa, ya kan? Akhirnya konfirmasi ke kita, PBB siapa, PBB udah dibayar atau belum? Nah, Wetland Square sebagai penyewa area Trakindo, kami pembayar PBB. Cuman dalam artian apakah sudah dibayarkan sebagai bukti pajak kan ya Trakindo. Kita bilang ke Trakindo, Bapak mungkin cek di Trakindo. Habis di Trakindo balik lagi ke sini. Katanya Wetland yang bayar, memang Pak, kan yang bayar sana. Kita transfer ke Trakindo kan. Iya, berarti kan pakai Billingnya mereka, iya pakai billing mereka gitu. Nah ini aja sebenarnya somehow nggak sinkron. Maksud saya juga ngapain datang ketika di sistem udah kelihatan bayar, itu juga nggak perlu dan tiba-tiba, itu juga udah aneh kan gitu. Kan itu kan berarti kan lumayan sering nih Pak, kayak didatengin tiba-tiba gitu. Ada lah. Jadi kayak pernah nggak dari tim keuangan itu sampai mempersiapkan tuh, kalau semisal nanti ada tim dari pemeriksaan datang, nanti tim dari keuangan gimana gitu, ada nggak kira-kira kemarin yang memang mau dipersiapkan kalau semisal ada pemeriksaan secara tiba-tiba gitu? Jadi kalau nggak ada sih, soalnya lapornya cuma PPh 21, pasal 4 yang kayak gitu-gitu aja, maksudnya bukan langsung berhubungan dengan pajaknya langsung. Oke, berarti kalau teknologi yang seperti e-filing, terus kayak pajak Cortex dan lain-lain itu dari pusat ya, berarti masih pakai sistem manual ini. Oke. Kalau menurut Miss Gifty sendiri, kira-kira pernah nggak Miss pakai sistem yang misalkan pajak digital gitu, pernah? Belum sih, karena memang nggak dipakai di bawah unit, nggak ada. Kalau menurut, tapi Miss tahu ya? Tahu, tapi belum mengoperasikan langsungnya belum. Oke. Kira-kira kalau semisal memang kemudian disuruh memakai itu secara tiba-tiba, ini andai-andai aja ya. Andai-andai kalau semisal kemudian kita di Wetland Square disuruh menggunakan yang digital. Kemudian apakah yang memang enak pakai yang manual atau pakai yang digital gitu? Kalau menurut Miss Gifty sendiri selaku di bidang keuangan. Kalau sejauh ini dengan permasalahan Cortex itu kayaknya lebih enak manual, karena kan yang ngurusinnya kan khusus di sana, khusus orang pajaknya langsung. Jadi agak ganggu sih kalau misalkan dikasih di unit untuk mengelola ribet itu. Ya? Karena kan mas login ke Cortexnya aja, kan harus cepet-cepetan atau enggak tengah malam karena sering server down ya. Jadi mungkin kalau berkaca ya Mas Hafif ya, ada teman-teman dari kita kan juga tetap lapor pajak secara pribadi. Sebenarnya jujur sistem mempermudah. Pada akhirnya memang mempermudah, namun pada hakikatnya juga sistem yang mempermudah yang baru ini kan juga harus dilengkapi dengan tutorial. Ya kan, kalau berbicara user experience atau UX kan harusnya lengkap tuh. Jadi kita yang mungkin agak-agak kurang, ya itu bisa lihat lagi tuh, oh ya kemarin gini ya gitu ya. Nah itu biasanya yang belum banyak. Jadi akhirnya kalaupun tiba-tiba pun kalau dibilang sudah disosialisasikan, sudah ke siapa, ke para perusahaan, ada eventnya kemarin, nah itu berarti nggak datang ke perusahaannya. Nah biasanya gitu ya, tergantung intensinya. Kalau memang niat buat ini ya maka akan lebih susah prosesnya, tapi impactnya harusnya dapat gitu. Berarti lebih ke prosesnya Pak ya. Betul. Proses implementasinya kan memahamkan untuk ke semua orang kan mungkin lebih sulit lah. Iya. Mungkin itu terakhir mungkin boleh berikan closing statement dari Pian dan dari Miss satu-satu dong. Ya, harapannya untuk pajak kedepannya gimana, sistemnya maupun dari inovasi dari teknologinya seperti Cortex, seperti e-filing dan lain-lain itu apakah kemudian memang harus kita genjotkan atau kemudian memang harapan dari Pak Sakif tersendiri bagaimana gitu untuk pajak yang ada di Indonesia? Ya pertama nggak dikorup. Pasti itu paling utama ya. Iya itu paling utama, nggak dikorup, karena kita sakit hati lah. Maksudnya tadi yang tak cerita ini, kita tuh beli benda dipajakin, benda itu juga udah dipajakin, materialnya dipajakin juga, ya kan. Orang yang digaji juga dipajakin, semua dipajakin gitu. Jadi kalau di total apakah PPN itu 11% ya dihitung lagi gitu kan, mungkin lebih ya pada akhirnya gitu. Nah
Itu satu, clear. Yang kedua, kita juga diyakinkan bahwa Denny KDM ya, Denny siapa tuh, Mulyadi. Iya, Ini Mulyadi menunjukkan bagaimana proses pajak itu sebenarnya yang dikelola itu bisa jadi sesuatu yang lebih efisien. Nah, itu penting. Oh iya. Efisiensi dari pengelolaan pajak. Harapannya kan di situ. Maksudnya apa? Sisa uang pajak itu bisa untuk sesuatu yang lebih beneficiaries. Contoh, Banjarbaru itu menunjukkan intention mereka bagaimana PPN untuk para bisnis F&B itu bisa berdampak balik. Kayak di depan gang dikasih tulisan di dalam ada apa aja. Itu kan hal sederhana yang kemudian meningkatkan daya jual itu kembali. Ya kan tadi pertanyaannya, kita terbebani nggak ya? Kalau treatment ke kitanya bagus ya nggak mungkin terbebani. Sama yang ketiga adalah disokong oleh kemudahan. Jadi kayak let's say Cortex bagus nggak? Bagus sebagai inisiasi. Tapi kemudian sebagai sebuah produk yang kita harus gunakan, kayaknya bisa lebih diimprove. Tapi kalau dilihat lagi dari dana pembuatan Cortex, nah itu kan perlu dikaji ulang gitu. Iya, perlu dikaji. Nah itu belum kita lagi ngomongin kayak misalkan Wetland Square diminta untuk pajak parkir, maka tolonglah sediakan alat parkir yang juga efisien, karena kan contoh kayak orang tua dan anak aja, kalau orang tua minta sesuatu maka ada give and take. Iya, betul. Ya kan? Teman, feedbacknya adalah. Nah itu mungkin ada 3-4 hal yang kita harapkan sebagai pelaku bisa terrealisasi gitu. Taruhlah pun aku pernah dapat jawaban, mungkin closing statement yang agak mukul ya, mohon maaf. Jadi dari pajak hiburan, pas saya tanya, ini pajak hiburan larinya kemana? Ini untuk penerangan jalan, ini segala macam, oke. Lalu untuk hiburan itu sendiri nggak ada sentuhan tuh. Nah itu kan jadi paradoks, karena yang Anda tarik adalah pajak hiburan. Beda kalau pajak kendaraan Anda ngomong penerangan jalan dan jalan raya, still make sense. Untuk hiburan, maka apa nih? Apakah ada kontribusi khusus? Nah itu mungkin memang kadang orang pajak pun nggak tahu pajak gitu. mungkin kadang begitu. Oke. Jadi begitu, yang paling utama adalah jangan korupsi, teman-teman. Ya betul, ini ketua BEM. Oke, baik, terima kasih Pak. Untuk Miss Gifty, kalau aku lebih ke sistem sih mungkin ya, karena per saat ini pas login Cortex juga susah, sama kayak pelaporan e-billing contohnya. Kayak sekarang dirubahnya karena harus lapor e-billing itu satu yayasan gitu loh. Kalau kemarin tuh sempet kayak kalau misalkan WLS perlu e-billing ya dia bikin aja, kalau sekarang tuh harus digabung. Jadi kayak harusnya sih perlu sosialisasi yang lebih mendalam gitu ya. Itu aja sih. Itu harapannya. Pemerintah mohon didengarkan aspirasi dari yang sedikit banyaknya menyumbang untuk negara kita. Karena kalau nggak ada kita kan negara nggak ada bakal maju juga kan Pak, nggak dapat duit kan Pak, bener nggak? Mungkin kalau nggak ada kita berlima tetap jalan kok. Kitanya semua Indonesia gitu. Masih ada Cina, oke. Oke, mungkin gitu aja Pak. Thank you Pak ya. Siap-siap, atas terima kasih. waktunya, dan Pak Sakif dan Miss Kitty di sela kesibukannya sudah bisa berkenan hadir. Terima kasih. Memberikan insight yang sangat full. Oke, siap. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nggak kurang pede gitu ya salimannya ya.